Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, sujud merupakan salah satu rukun sholat. Tanpa sujud, maka sholat tidaklah sah. Sujud juga merupakan salah satu ungkapan syukur sekaligus bentuk penghambaan dan kepasrahan kita kepada Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis agung ini menunjukkan keutamaan dan tingginya kedudukan sujud dalam sholat, serta keutamaan memperbanyak doa di dalamnya. Karena waktu sujud adalah saat yang dijanjikan pengabulan doa padanya. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama membahas tema tasawuf terkait sujud, saat paling dekat dengan Allah. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Di tengah kesibukan selalu menyempatkan diri ke gapai kemuliaan untuk berbagi ilmu, Pak Kiai. Pagi hari ini mudah-mudahan bukan cuma segar tubuhnya, amin, tetapi rohani kita juga segar. Pengennya seperti itu ya. Atau kalau misalnya memang lagi mencari pencerahan, ke sini gitu ya Pak Kiai. Iya, betul. Ini tempat yang insya Allah membawa manfaat. Insya Allah. Masya Allah. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, tadi kan disebutkan juga di pembukaan salah satu hadis bahwa saat yang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika sujud, karena di situ ada momen-momen pengabulan doa itu sebenarnya krusial ada di situ. Tapi kalau kita membedah kenapa ya pada saat sujud, apakah karena kita menempelkan kepala kita ke tanah atau seperti apa sebenarnya? Kenapa ini dikatakan sebagai momen paling dekat kita kepada Allah? Tafadhol. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, Mbak Mila yang saya hormati, sujud salah satu ritual, salah satu rukun dalam sholat. Kenapa menjadi ukuran? Kadang memang di dalam Al-Quran wasjud waqtarib tidak disebutkan sholat, tapi disebutkannya sujud, disebutnya sujud dan ruku. Kemudian di dalam hadis sendiri sering kita mendapatinya itu, ya ketika salah seorang sahabat, ya Rasulullah, doakan aku agar aku bisa menjadi penghuni sorga. Dan doakan aku bisa bersamamu terus, jangan cuma di dunia ini. Rasul mengatakan, a'inni bikasrotis sujud. Tolonglah aku untuk mencapai keinginanmu itu dengan kau banyak sujud. Bukan sholat. Nah, penggunaan kata sujud itu menjadi sebuah kata yang a'zamul arkan. Ya, jadi dari rukun maka yang terbesarnya itu. Seperti halnya Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Apakah arafah doang jadi haji? Ya enggak. Tetapi dibandingkan yang lain yang inti yang azam itu tadi. Nah, dalam sholat itu yang azam itu sujud. Kenapa dianggap paling terdekat dia dengan Tuhan? Karena dia paling dekat dengan asal kejadiannya. Betul. Jadi manusia diciptakan dari tanah. Kalau dia mengerti tentang tanah, dia cium asal muasalnya, maka dia ngerti. Dia nggak ada apa-apanya, dia nggak bisa apa-apa. Dia hina, dia kecil kalau nggak ditolong sama Allah. Kepala, orang kalau dipegang kepala itu marah benar. Dia bilang, ini dipitrahin nih. Iya, padahal fitrahnya cuma 3,5 liter. Ini gue ganti 9 liter, gitu kan. Iya. Orang paling ini ya. Nah, pada saat dia ruku itu, maka kepala yang paling dihormati itu ditaruhnya lebih rendah dari septic tanknya. Betul. Tempat pembuangan najis itu lebih tinggi dari itu. Pada saat dia merasa kecil, baru dia akan merasakan Allah besar. Itulah sebenarnya hakikatnya. Ya. Jadi orang mengatakan Allahu Akbar, nggak bisa. Tapi ketika dia ruku, dia sujud, pada saat sujud dia bilang, coba bacanya, sujud. Subhana rabbiyal a'la, maha suci yang maha tinggi.
ketika dia paling Paling rendah. rendah. Oh iya, betul. Nah, ketika dia kecilkan, Surrender. maka Allah besar. Berserah, iya. Kalau dia tidak mengecilkan dirinya, Allah nggak bisa besar. Kecilkan diri kita, baru Allah besar. Iya, iya. Dan itu sudah bahasanya udah paling rendah gitu ya Pak Kiai. Udah nggak ada lagi. Dan ketika kita sudah bisa merendahkan diri kita di level terendah, itu ya sudah kita mengakui bahwa kita ini lemah itu tadi ya Pak. Iya, betul. Oke, jadi harapannya sih di momen seperti itu, ketika kita berdoa, itu kekuatannya akan maha dahsyat Pak Kiai. Iya. Umar ibnu Abdul Aziz, dia kalau sholat itu dia nggak mau pakai alas. Oh, betul. Ya, dia sholatnya itu di tanah. Jadi tanah. kalau umpamanya kita kan di rumah ada ubin atau marmer dan tergantung iya. status sosial Lantai. ya orang ya, lantainya itu tadi. Dia nggak mau, walaupun dia pernah menjadi Amirul Mukminin, kalau sholat dia keluar istana. Oh, Masya Allah. Supaya dia benar-benar mencium tanah seperti halnya Nabi mencium tanah. Oke. Kalau kita pakai karpet double, Oh iya, sekarang ada juga sajadah yang semakin tebal gitu ya, biar empuk. nah, pemirsa itu makruh. Oh itu makruh Pak Kiai. Makruh, karena kita tidak akan Terhalang. merasakan tekanan-tekanan pada sujud. Kenapa? Coba kita perhatikan. Apa Nabi mengajarkan kalau kita sujudnya di tanah, apabila ada batu kerikil atau ada apapun, nggak boleh diusap. Oke, kenapa Pak Kiai? Nah, pasti kan ada rahasianya dong, ya. Bahwa pada saat itu sebenarnya nanti waktu dia jatuh gitu, dia menggugurkan dosa kita. Dan pada saat dia, gini Mbak Mila, saya kalau bukan kepentingan ini saya nggak mau menyebutkannya. Coba kita di rumah sholat jangan pakai ini. Pakai misalnya sajadah Jangan atau pakai karpet sajadah. gitu ya Pak Kiai. Lantai Langsung di aja. lantai. Kan kita tahu kamar kita bersih atau tempat yang khusus bersih. Itu sudah berbeda. Iya. Nah, beberapa tahun yang lalu itu kalau orang biasanya menjelang Ramadan itu ada tawakuf majlis taklim. Ada mereka itu membuat sholat malam, isaknya itu dibikin malam. Tapi sholatnya bukannya di masjid, bukannya di ruang pertemuan di hotel, tapi di lapangan. Langsung. Ya, langsung jadi cuacanya terbuka, Oh, Masya Ijaknya Allah, buka. dahsyat itu Pak Kiai. dan saya benar-benar kenapa bisa memahami kenapa Umar Abdul Aziz itu sebagai khalifah dia maunya di luar gitu. Jadi nggak bisa, kita mesti nggak bisa diteorikan, nggak usah dijelasin, lakukan saja nanti emang beda rasanya. Jadi memang suasana batiniah yang tercipta juga sangat beda ya Pak Kiai. Ya, pertama dia buka ornamen-ornamen duniawi, umpamanya kalau orang biasa jubah, pakai jas, jas. pakai apa gitu, dia nggak mau menggunakan. Kenapa? Dia akan merasa besar dengan jasnya. Dia akan lebih besar dengan jubahnya. Kalau gamis itu kan bagian utamanya ya. Tapi jubah itu kan udah pakaian yang kedua. Seperti halnya gamis. Dia nggak gunakan itu. Jadi yang tambahan itu. Kenapa dia mau menggunakan putih? Putih kalau sholat di tanah gitu kan mudah kotor gitu. Iya. Nah, dia sengaja bahwa sebenarnya itu ketika dia mencium tanah, ketika dia di tanah itu ada yang kotor dengan tubuhnya. Tetapi dia ada yang merasakan yang bersih. Dari kotor dari yang dia terima di pakaiannya itu tadi. Nah ini kembali lagi para pemirsa. Jadi kita perlu juga nih bikin klub ya, jamaah, ya gapai kemuliaan CNN. Ayo kita berangkat, nginap satu malam. Jadi ada tahajud sholat malam bersama-sama kita saling mengingatkan. Ya kemudian kita praktekkan itu ya, sholatnya tidak di dalam asrama, tidak di gedung, tidak di masjid. Di luar langsung. Nah, di luar biasanya kan ada hotel atau villa-villa itu halamannya itu besar. Sementara tinggi sehingga orang luar nggak bisa melihat kita. Nah, itu banyak tempatnya, Mbak Mila tahu tempatnya sewanya. Ayo kita lakukan. Beda. Ya, nanti kita akan kalau di belakang punya rumah kita lakukan di tanah beda. Oke, baik. Karena ya itu tadi ya. Tidak ada lagi. Kadang-kadang kalau kita misalnya pakai sajadah atau misalnya karpet yang ornamennya gitu, elemennya banyak tuh kita suka nggak fokus nih memang pakai, iya kan? Kenapa pakai sajadah? Takut kotor kan? Ya, biasa. Nah itu, jadi karena kita takut kotor,
Sebenarnya kita terbatasi oleh tanah. Jadi Iya. antara dahi kita Oke. dengan tanah itu ada pemisah. Hmm. Jangan pakai pemisah. Oke, jadi kita coba nih ya. Nanti di rumah kita mau coba tanpa alas. Coba. Oke. Kita rasakan sensasinya berbedanya seperti apa ya, Ya, Pak? ada suasana yang lain. terangkat dengan itu. Baik. Menarik sekali, tapi kita harus sudah dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sujud Saat Paling Dekat dengan Allah. Pak Kiai, tadi kan disebutkan ya di awal bahwa ketika kita sujud itu posisinya paling dekat dengan Allah dan ada momen-momen doa kita mustajab. Ada misalnya kekhususan nggak Pak Kiai? Kita harus berdoa apa dalam kondisi sujud seperti itu? Adalah yang paling banyak kan dosa. Iya. Maka ketika kita bersujud itu diajarkan oleh Nabi itu. Jadi 6 bulan kalau tidak salah sebelum beliau wafat itu turun surah Al-Fat. Al-Fat. Ya, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ingatlah ya Muhammad ketika datang pertolongan Allah wal fath, kau mampu merebut kembali kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan lihat nanti orang berbondong-bondong mengikuti agama ini. Ya, fasabbih, bertasbihlah bihamdi rabbik, dan bertahmid memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun. 3 disuruhnya. Maka sejak turunnya ayat ini, Sayyidah Aisyah dalam hadis yang sahih mengatakan Nabi mengisinya ruku dan sujud itu dengan baca ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ya, jadi bertasbih, bertahmid, istighfar. Itu yang terpenting ketika kita sujud. Tasbih kita membesarkan Allah. Tahmid kita membesarkan Tuhan. Nah, buat kita apa? Istighfar. Nah, wastaghfir. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Bahkan saya membaca beberapa penjelasan, boleh menurut ulama menambahkan ibu bapak kita. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli wali walidayya. Betapa senangnya ketika masa kita pengen masuk surga, kita nggak pingin ngajak ibu bapak kita. Rasanya lebih baik ibu bapak kita yang masuk surga sementara kita nggak, masih belum terbayar juga. Oleh karena itu caranya seperti itu. Jadi kalau ditanya ini saja yang diamalkan. Nah kalau ternyata imamnya bacanya lama, baru kita menambahkan. Jadi ajamur riwayah. Jadi kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baru baca ini. Nah, sekarang kalau kita mau baca ini ke waktunya panjang baru ditambah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli wali walidayya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi sebenarnya Pak Kiai boleh nggak kita tambahkan dengan doa-doa lain tergantung hajat kita? Boleh. Kalau karena itu tadi ya, misalnya dalam hadis dikatakan faksiru doa fis sujud. Banyakkan doa ketika kau sujud. Ya, minta itu boleh. Tetapi mintanya itu mintalah pada semua sujud. Sehingga jangan ada yang lebih panjang dari yang lain. Iya, soalnya kan yang saya itu karena baru ya sambil riset belajar, iya katanya di sujud terakhir, terakhir. Enggak seperti itu ya Pak Kiai? Enggak, yang bagus. Gitu. Kalau di dalam ibadah sholat sunnah memang beberapa ulama, para mutasawwifin, ahlu hikmah memang mengajarkan itu. Kita mau punya hajat nih ya, punya kepentingan. Maka kita sholat sunnah. Maka di yang terakhir kali itu kita meminta
dari apa yang kita maksudkan. Karena pada perintah memperbanyak doa ketika sujud itu kan tidak di situ tidak disebutkan sholat wajib atau sholat sunnah. Oleh orang ulama-ulama itu ditafsirkannya begitu. Jadi yang wajib itu tidak dicampur-campur dengan kepentingan-kepentingan, kecuali memang yang sudah warid anin nabi, ma'thur anin nabi, yang sudah diajarkan, yang sudah didik. Kalau itu maka dia lakukan sholat sunnah. Maka ini buat Mbak Mila ya, seperti ulama di Kalimantan Selatan itu, guru sekumpul itu mengajarkan hajat itu, kita punya hajat nih. Sholat 2 rakaat sholat hajat, waktu sujud terakhir itu ihdinas suratal mustaqim, ihdinas suratal mustaqim, ihdinas suratal mustaqim 7 kali sudah cukup. Enggak usah lagi disebutkan. Karena kata ihdinas suratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Mustaqim itu lurus, maknanya sukses, maknanya berhasil, maknanya besar, maknanya yang bagus. Maka enggak perlu lagi dinyatakan. Kalau dinyatakan bahwa kita keragu bahwa Allah tidak tahu dengan apa yang ada tersirat di dalam hati. Gitu. Nah itu dalam thariqah semacam itu. Oke. Kalau kemudian ada istilah bahwa jidatnya hitam nih, wah ini ahli sujud nih. Betul begitu gak sih Pak Kiai? Ya, dalam Al-Quran memang ada simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda di dahi mereka itu min atharis sujud. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, huwa nurus shalah yashraku min batin ila zahir. Hitam itu adalah cahaya dari sholat yang dia hasilkan itu sehingga membakar fisiknya. Sehingga terlihat hitam di sini. Itu menurut satu penafsiran. Tapi kalau sepertinya kalau penafsiran ini satu-satunya, maka wanita adalah penentang yang utama. Ya karena kan pakai mukena gitu. Mau nggak wanita hitam sini hitam 2? Wah bingung gimana cara ngilanginnya ya. Mau cuma jerawat satu aja. Ada jerawat satu aja repot banget. Iya, dia glowing. Bagaimana supaya Iya. Nah, jadi ada pemaknaan yang kedua. Simahum fi wujuhihim itu maknanya bahwa tanda mereka itu maknanya ghurran muhajjalin itu nanti. Itu satu. Yang kedua maknanya tanda itu akan menjadi pengingat bagi dia. Ada orang yang merasakan itu, menyampaikannya itu begini. Dia sudah berjanji mau melakukan sesuatu yang di luar norma. Maka pagi-pagi dia mandi, dia mau berangkat. Ketika dia sudah selesai mandi, mau ganti baju, maka dia lihat di cermin itu tadi ada hitam 2 di sini. Maka dia hapus-hapusnya, nggak bisa hilang. Maka dia tanya kepada istrinya, apakah di dahiku ini ada hitam? Enggak ada katanya. Dia lihat lagi ada. Maka dia sudah ragu dengan niat yang dia mau lakukan itu. Kemudian dia keluar. Anak-anak sekolah itu ditanya, anak kecil itu nggak pernah bohong. Di dahi om ada hitam nggak? Oh enggak nih, dikasih. Ini buat sekolah ya. Ada nggak? Nggak ada. Maka dia telepon, dia berkata hari ini nggak jadi ketemu. Jadi simahum fi wujuhihim itu maknanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar, yang bagus itu akan menjaga dirimu dari ketika mau melakukan kesalahan yang keji. Nah jadi ada 2. Ada yang mengatakan memang itu perlu karena dia memang memancarkan cahaya walaupun kelihatannya hitam. Itulah yang terbakar dari ibadah nur salat yang ada di dalam batinnya. Tapi itu juga tidak bisa dijadikan patokan mutlak ya Pak Kiai? Ya bisa juga. Ada orang 3 bulan pergi hijrah. Iya. Saya nggak tahu cara sholatnya, pas balik udah hitam gitu. Di atas tanah yang kandungan apanya bisa hitam gitu misalnya. Mungkin digosok-gosok juga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Baik. Tapi mohon maaf kita bercanda nih sama Mbak Mila, kita bercanda para pemirsa. Anda, kita menghormati Anda yang memahamkan dengan yang pertama. Bahwa itu memang Imam Ghazali juga mengatakan itu. Tapi apakah memang ada memang anjuran untuk menciptakan itu ya Pak Kiai? Maksudnya mengutamakan itu? Penafsiran. Oh penafsiran aja ya. Jadi ya
Ya, Oke, penafsirannya seperti itu. Karena kita tidak mendapati hadis yang menjelaskan di dahi Nabi ada. Itu paham. tidak mendapatinya. Baik. Kita harus jeda dulu. Iya, Oke, baik. pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sujud Saat Paling Dekat dengan Allah. Pak Kiai, biasanya kalau kita baca Quran, sedang mungkin tadarus begitu ya. Begitu ketemu ayat sajadah, itu kita disunahkan ya Pak Kiai, dianjurkan untuk sujud. Sebenarnya apa hakikatnya Pak Kiai? Kenapa? Iya, subhanallah. Ini perlu ya. Dan ini sebuah teknologi yang sudah mempermudah. Kalau kita membiasakan belajar di rumah itu yang tidak hafal Quran, kita boleh beli tripod gitu, kemudian beli Al-Quran yang lebih besar seperti ini. Ya. Nah, Quran yang sebesar ini di pinggirnya itu, kalau ayat sajadah itu di board atau dikasih kurung as-sajadah, kemudian di tengahnya Tandanya. itu digaris. Nah, itulah yang disebut dengan ayat sajadah. Artinya kalau sampai situ, dalam sholat atau di luar sholat, stop bacaannya, sujud dulu. Oke. Ini Sunnah dalam sujud. sholat Dalam sholat, fardu, sholat fardu, sholat sunnah, gitu, maupun Pak baca sedang seperti ini biasa karena gitu ya. Ramadan, ya baca, maka kita singkirkan, kita sholat dulu. Setelah sujud, sajadah cuma satu kali Satu kali sujudnya, ya, betul. kemudian meneruskan bacaannya. Oke. Itu sajadah. Apa nih manfaatnya? Di dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ya iza qara'as sajadah fasajada maka fayabki syaitan. Orang Bani Adam itu kalau dia membaca Quran ketemu dengan ayat sajadah kemudian dia itu bersujud, maka setan itu i'tazala syaitan wa yabki. Setan itu lari dan dia menangis. Dan dia mengatakan, kenapa orang itu amarona hadza bisujud fasajada. Orang ini disuruh sujud oleh Allah, dia sujud. Aku dulu waktu disuruh sujud, Nggak mau. ya, maka aku tidak mau melakukan sujudnya. Fa'alayan nar. Maka layaklah aku kalau aku tidak patuh kemudian aku diberikan api neraka. Jadi memang pengakuan dari musuh kita mengagumi itu orang yang ketemu ayat sajadah dia stop dulu bacaan dia untuk sujud. Jadi ada catatan khusus tentang orang yang sujud pada ayat-ayat sajadah. Walaupun tidak diukur berapa, tetapi ukurannya yang membenci kita itu mengagumi itu. Oke. Dan bacaannya seperti apa Pak Kiai? Tidak ada bacaan Apakah secara khusus? khusus. Kan ya. biasanya tuh suka ada tuh ya di Quran biasanya ditulis bacaan sujud ayat sajadah gitu biasanya. Ya, itu bukan dari Nabi. Oh, Jadi oke. sujud syukur, Iya, sujud syukur. ya, sujud sajadah itu tidak ada bacaan yang khusus. Karena itu diartikan ya sujud. Maka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau yang kedua tadi yang dengan yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli wali walidayya. Itu yang dibaca. Cukup, ya. Itu yang maksur dari Nabi. Adapun ada yang mengatakan subhanallazi la yanamu wa la yashu umpamanya itu. Itu adalah yang dibuatkan oleh ulama. Jadi tidak yang ada ketentuan. maksur anin Nabi itu cuma dua. Cuma itu dua tadi. Oke. Jadi tadi ya misalnya, tapi sebenarnya sujud syukur itu dianjurkan nggak Pak Kiai? Maksudnya memang afdol dilakukan nggak? Dalam kondisi apa gitu? Nah, jadi mesti dibedakan nih. Mbak Mila sudah keluar nih tadi nih. Oke. Tadi bahasannya ayat sajadah. Ayat sajadah. Oke. Berarti ayat-ayat yang diminta untuk bersujud. sujud. Betul. Sekarang Sujud ganti syukur. tema nih, Iya, sujud sujud syukur. Masih sujud. Kalau sujud syukur itu ya adalah ketika seseorang itu mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Oke. Maka di saat itu sujud syukur. Sujud syukur.
Nah, kita caranya jadi sujud syukri kahai atis sholat. Sujud syukuri itu seperti gerakan-gerakan sholat. Jadi kalau dapat duit ini, Tiba-tiba dapat warisan. nah dapat warisan besar, kita nggak punya wudhu, kita ke kamar mandi dulu, kita wudhu dulu. Kalau kita tidak berpakaian Pakaian yang bisa menutup rapi, aurat kita misalnya. tutup dulu. Kalau kita belum menghadap kiblat dulu. Kemudian dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung dia sujud. Begitu caranya. Jadi nggak yang tiba-tiba ya udah langsung sujud gitu ya Pak Nah, Kiai? yang kita sering lihat itu orang bermazhab kepada Mike Tyson. Oke. Mike Tyson waktu dia hantam Holyfield itu, maka dia sujud, tidak berwudu, tidak pakai baju, dengkulnya kelihatan. Yang repotnya ada menteri ketika diumumkan oleh presiden itu, istrinya madu ke sono, mertuanya madu ke Kemana sono, gitu? istrinya madu ke sono. Ketahuan bener dia mazhabnya Mike Tyson ini. Oke, Jangan. Jangan. Kita nggak boleh sujud kecuali fis sholat atau fi hayatis sholat. Nggak boleh. Jadi tadi ya Pak Kiai, jadi adab-adabnya juga harus diperhatikan ya. Nah, betul. Oke, Pak Kiai terakhir. Kira-kira apa yang mungkin kita bisa teladani dari baginda Rasulullah SAW dan kemudian mungkin para sahabat salafus soleh terkait sujud ini Pak Kiai sebagai penutup? Iya, orang yang paling banyak sujud maka dia paling dekat dengan Tuhan. Apakah sujud dalam arti sholat ataukah sujud dalam makna pendekatan diri, ya. Dan ternyata memang orang yang mencium bau tanah itu. Jadi tanah itu ada baunya. Iya. Apalagi kalau dia panas kemudian kena hujan. Kena hujan, oh, ada Masya Allah. baunya gitu. Orang yang biasa mencium tanah, maka dia akan ingat dengan kematian. Dan ketika dia mengingat kematian, maka dia adalah rem yang paling pakem ketika dia mau memelihara dirinya dari melakukan kesalahan. Nah, itu mengapa ya ulama-ulama salaf ada yang nggak mau salat itu menggunakan alas itu. Bahkan dianggapnya salah satu bid'ah. Salah satu bid'ah yang lahir setelah wafatnya Nabi itu makan di ayak. Iya. Ya, yang kedua sholat beralas. Itu adalah bagian yang tidak dilakukan sehingga mereka tidak mau melakukan. Oke, Pak Kiai, kalau misalnya terakhir ini mumpung, kalau misalnya perempuan misalnya pakai mukena nih, sholat gitu ya Pak Kiai, untuk sujud, ini memang harus dipastikan juga ya Pak Kiai, tidak boleh tertutup atau boleh ada bagian yang tertutup karena mukena? Kalau bagian-bagiannya itu sampai bagian atas tidak bisa, tapi bagian yang disebut dahi sudah nempel boleh. Oke, jadi tidak masalah ya. Ya, yang penting gitu. Jadi Yang kita ukur aja gini. Nah, Oh, gini. udah Seperti nempel saya nih. nih ya. Nah, iya. Nah, ini maka saya dorong sedikit ke Iya. atas. Oke, kita juga jangan yang benar-benar menutup, Nah, kalau bisa jangan ada yang penghalang segini, ya. jangan Oke. ya. Jadi kalau memang kita sudah Ukur saja pastikan, dengan ya. tangan gitu bisa kok. Oh, ini udah kena gitu. Masya Allah Pak Kiai, terima kasih sekali ilmunya hari ini. Amin. Banyak insight, banyak ilmu, mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga Amin. membawa kualitas ibadah kita ini menjadi jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Amin. Terima kasih. Baik, Mudah-mudahan sama-sama. sehat selalu Pak Kiai. Iya, Jadi amin. bisa selalu Begitu juga, memberikan Mbak ilmu pada Mila. kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.